Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas tentang Yatsubamiya dan semua kemampuannya. Untuk kalian yang belum nonton pembahasan Mahoka yang lainnya, silahkan cek playlist yang sudah gue sediakan. Yatsubamiya adalah saudara kembar dan juga adik kandung dari Yatsubamiya. Dan Yatsubamiya adalah bibi dari Tatsuya dan juga Miyuki. Yatsubamiya adalah putri bungsu dari kepala keluarga Yotsuba generasi pertama, yaitu Yotsuba Genzo dan juga Abe Yasuyo. Dan Yatsubamiya adalah kepala keluarga Yotsuba saat ini, atau kepala keluarga Yotsuba generasi ketiga. Dan Yatsubamiya telah menggantikan posisi pamannya, yaitu Yotsuba Eisaku sebagai kepala keluarga Yotsuba generasi kedua. Dan Yatsubamiya adalah salah satu penyihir terkuat yang ada di dunia. Dan dia memiliki dua julukan, yaitu Ratu Malam dan juga Raja Iblis dari Timur Jauh. Dan perlu diketahui, Yatsubamiya ternyata adalah salah satu dari 7 sage, seperti Jiedo Hegu dan juga Raymond Clark. Dan semua anggota 7 sage memiliki akses ke dalam server Helios Jalf. Dan untuk penampilannya, Yatsubamiya sebenarnya sudah berusia 47 tahun. Tetapi penampilan fisik Maya sangatlah awet muda. Dan Yatsubamiya terlihat seperti seorang gadis yang umurnya baru 30 tahun. Dan Yatsubamiya adalah wanita yang memiliki pesona feminim dan juga kecantikan yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan, jika semua laki-laki melihat kecantikan dari Maya, maka mereka pasti akan terpesona. Tetapi, di balik pesonanya itu, ternyata Yatsubamiya adalah seorang penyihir yang sangat menakutkan. Dan Yatsubamiya adalah seorang penyihir yang memiliki sifat yang sangat kejam dan juga tanpa emosi. Dan ini disebabkan karena dulunya Yatsubamiya pernah diculik oleh negara Dahan dan dijadikan sebagai bahan eksperimen. Dan hal itu akhirnya membuat Yatsubamiya terkena gangguan mental yang sangat parah dan dia hampir gila. Sehingga kakaknya, yaitu Yatsubamiya, dia telah diperintahkan oleh pamannya, yaitu Yotsuba Eisaku, untuk merubah semua ingatan Maya menjadi informasi sederhana, menggunakan sihir gangguan mental terkuat milik Yatsubamiya, yaitu sihir mental struktur interferensi. Tetapi sayangnya, Yatsubamiya tidak bisa membedakan antara ingatan baik dan juga ingatan buruk dari Yatsubamiya. Sehingga Mia memutuskan untuk merubah semua ingatan dari Maya, mau itu ingatan baik ataupun ingatan buruk. Dan semua ingatannya telah dirubah oleh Mia menjadi informasi sederhana. Sehingga Maya harus kehilangan semua kenangan indah miliknya dan juga semua pengalaman yang telah membentuk kepribadiannya sampai saat ini. Dan hal ini membuat Maya telah menjadi seseorang yang sangat berbeda. Padahal dulunya, Yatsubamiya adalah seorang gadis yang sangat baik dan juga ceria. Bahkan saat itu, Maya adalah seorang gadis yang normal, yang memiliki ketertarikan dengan lawan jenis. Dan sebelum Maya diculik dan dirubah struktur ingatannya oleh Mia, Maya dulunya sudah dijodohkan dengan Saingusa Koichi. Dan mereka berdua ini saling mencintai pada awalnya, bahkan sudah bertunangan. Tetapi pertunangan itu akhirnya dibatalkan karena Maya telah diculik oleh negara Dahan
dan dijadikan bahan eksperimen. Sehingga Maya tidak bisa lagi menghasilkan keturunan. Dan Maya juga sudah kehilangan semua perasaannya kepada Koichi. Dan sejak saat itu, Yotsubamaya pun menjadi seorang penyihir yang sangat mengerikan dan juga tanpa emosi. Bahkan sepupunya sendiri, yaitu Kuroba Mitsugu, dia pun sangat takut kepada Yotsubamaya. Tetapi perlu diketahui bahwa walaupun Yotsubamaya adalah seorang penyihir yang sangat mengerikan, tetapi Yotsubamaya adalah orang yang sangat humoris dan suka bercanda. Yotsubamaya dan juga Yotsubamiya dulunya adalah murid dari Kudoretsu. Dan ternyata Saingusa Koichi juga adalah murid dari Kudoretsu. Dan dari sinilah akhirnya Yotsubamaya dan juga Saingusa Koichi mulai memiliki hubungan yang sangat dekat dan selalu bersama di setiap waktu. Dan sampai pada akhirnya keduanya pun saling mencintai dan akhirnya bertunangan. Dan ini membuat keluarga Saingusa dan juga keluarga Yotsuba memiliki hubungan yang sangat dekat karena pertunangan ini. Tetapi sayangnya, pertunangan ini harus dibatalkan karena suatu insiden. Dan itu membuat hubungan antara keluarga Saingusa dan juga keluarga Yotsuba menjadi rusak sampai saat ini. Dan karena insiden ini juga, Yotsubamaya harus kehilangan semua perasaannya dan juga kenangan indah yang dia miliki selama ini. Bahkan insiden ini adalah insiden paling kelam yang pernah terjadi kepada keluarga Yotsuba. Dan karena insiden ini juga, Yotsuba harus mengalami kerugian yang sangat besar. Dan insiden ini dikenal dengan nama mimpi buruk dari Yotsuba. Ketika Yotsubamaya baru berumur sekitar 12 tahun, Yotsubamaya dan juga Saingusa Koichi, mereka berdua akhirnya terpilih sebagai perwakilan dari negara Jepang dalam program pertukaran budaya yang diadakan oleh Asosiasi Sihir Asia. Dan mereka berdua dikirim dari Jepang menuju ke wilayah Taipei. Tetapi di sana, Yotsubamaya malah diculik oleh orang-orang dari negara Dahan. Dan saat itu Yotsubamaya tidak bisa melakukan perlawanan. Bahkan Saingusa Koichi sebagai tunangan dari Maya, dia pun berusaha keras untuk menolong Yotsubamaya. Dan Koichi pun akhirnya terlibat dalam pertarungan melawan pasukan negara Dahan. Tetapi karena kalah jumlah, akhirnya Saingusa Koichi tidak bisa menolong Maya. Bahkan dalam pertarungan itu, Saingusa Koichi harus kehilangan mata kirinya. Dan itulah alasan kenapa Koichi saat ini selalu memakai kacamata hitam. Dan orang-orang yang telah menculik Yotsubamaya adalah orang-orang dari negara Dahan. Dan tepatnya dari Institut Penelitian Kunlun Fang. Dan di sana Maya telah diperkosa dan juga dijadikan bahan eksperimen oleh mereka. Dan karena penculikan itu, akhirnya keluarga Yotsuba melakukan invasi ke negara Dahan dengan kekuatan penuh. Dan dalam pertempuran itu, akhirnya keluarga Yotsuba harus kehilangan sebagian anggota keluarganya. Bahkan ayah Maya dan juga Mia, yaitu Yotsuba Genzo, dia tewas karena pertempuran itu. Tetapi Yotsuba Genzo bukan tewas karena diserang oleh musuh, tetapi tewas karena terlalu banyak menggunakan sihirnya. Dan itu membuat area perhitungan sihirnya menjadi terbebani. Dan akhirnya Yotsuba Genzo harus meninggal. Tetapi Yotsuba Genzo berhasil melenyapkan 4.000 orang dari negara Dahan. Dan hal itu membuat negara Dahan berhasil dilenyapkan. Sedangkan keluarga Yotsuba hanya kehilangan 30 orang. Tetapi 30 orang ini bisa dibilang sebagai setengah dari kekuatan Yotsuba. Dan Yotsubamaya pun akhirnya berhasil diselamatkan. Tetapi Yotsubamaya saat itu telah mengalami gangguan mental yang sangat berat. Bahkan dia bisa dibilang hampir gila karena eksperimen yang telah dilakukan oleh negara Dahan.
Dan hal itu telah melukai hati dan juga jiwa dari Yotsubamaya, sehingga mentalnya menjadi sangat lemah. Dan dalam keadaan itu, akhirnya Yotsuba Eisaku langsung mengambil alih posisi kakaknya sebagai kepala keluarga. Dan Yotsuba Eisaku menggantikan kakaknya, yaitu Yotsuba Genzo, yang telah tewas dalam pertempuran melawan negara Dahan. Dan dengan ini, akhirnya Yotsuba Eisaku telah resmi menjadi kepala keluarga Yotsuba generasi kedua. Lalu setelah Yotsuba Eisaku menjadi kepala keluarga Yotsuba, dia pun langsung mengambil keputusan untuk segera menyembuhkan Yotsubamaya. Dan Yotsuba Eisaku langsung menyuruh Yotsubamiya untuk menggunakan sihir gangguan mental terkuat miliknya, yaitu sihir mental struktur interferensi. Dan dengan sihir ini, Mia dapat merubah, menghapus, menciptakan, merusak, ataupun mengacak-acak ingatan dari seseorang sesuka hatinya dengan cara merubah struktur ingatan dari targetnya. Dan dengan sihir ini, Yotsubamiya bisa merubah semua ingatan buruk menjadi informasi yang lebih sederhana dan lebih bisa diterima oleh Maya, sehingga Maya nantinya tidak akan terkena gangguan mental karena pengalaman buruk yang telah dia terima. Tetapi sayangnya, Mia tidak bisa membedakan antara ingatan baik dan juga ingatan buruk yang dimiliki oleh Yotsubamaya. Sehingga saat itu, Mia pun akhirnya memutuskan untuk merubah semua ingatan dari Maya, mau itu ingatan baik ataupun ingatan buruk. Sehingga Maya harus kehilangan semua kenangan indah yang dia miliki, dan juga semua pengalaman yang telah membentuk kepribadiannya sampai saat ini. Dan bisa dibilang, Mia telah membunuh karakter dan juga ingatan dari Maya, sehingga Maya saat ini telah menjadi seseorang yang sangat berbeda dari sebelumnya. Dan sejak saat itu, hubungan Yotsubamaya dan juga Yotsubamiya menjadi sangat buruk. Bahkan mereka tidak pernah berbaikan satu sama lain. Bahkan pertunangannya dengan Koichi telah dibatalkan karena dia sudah tidak bisa lagi memiliki keturunan, dan semua perasaannya juga sudah hilang. Dan sampai saat ini, Yotsubamaya masih menyalahkan dunia atas kemalangan yang dia terima. Dan dia ingin sekali menghancurkan dunia yang telah merebut semua kebahagiaannya. Dan itulah alasan kenapa Maya sangat berharap jika anak yang dikandung oleh kakaknya, yaitu Mia, bisa menjadi harapannya untuk membalaskan dendamnya kepada dunia. Dan anak yang diharapkan oleh Yotsubamaya adalah Tatsuya. Untuk kemampuan sihirnya, Yotsubamaya adalah seorang penyihir keturunan Yotsuba yang diberkati dengan bakat sihir unik yang sangat kuat. Tetapi Maya bukanlah penyihir gangguan mental. Berikut ini adalah sihir terkuat yang dimiliki oleh Yotsubamaya, dan sihir ini adalah Meteor Stream. Dan Meteor Stream adalah sihir unik dan juga sihir yang paling kuat yang dimiliki oleh Yotsubamaya. Dan karena sihir inilah, Yotsubamaya akhirnya menjadi salah satu dari penyihir terkuat yang ada di dunia, dan mendapatkan julukan sebagai iblis dari timur jauh dan ratu malam. Dan dengan sihir ini, Yotsubamaya bisa mengontrol cahaya di area efeknya. Dan kekuatan sihir ini akan menjadi lebih kuat jika digunakan di dalam ruangan tertutup, seperti kamar ataupun terowongan. Dan proses dari sihir ini adalah, pertama-tama sihir ini akan membentuk bola-bola cahaya yang kecil yang tidak terhitung jumlahnya. Dan hal ini terlihat seperti bintang-bintang yang ada di langit. Dan kemudian dari bintang-bintang itu yang jumlahnya tidak terhingga, bintang-bintang itu pun langsung menembakkan cahaya dengan kekuatan dan juga kecepatannya sangat tinggi. Dan tembakannya itu berbentuk seperti hujan laser. Dan semua serangan itu bisa datang dari segala arah sesuai yang diinginkan oleh Maya. Dan perlu diketahui, apapun yang terkena serangan sihir ini pasti akan meleleh ataupun menguap. Dan sihir Meteor Stream adalah sebuah sihir yang sangat kuat.
Bahkan sihir ini tidak bisa dihentikan oleh sihir penghalang apapun. Bahkan sihir penghalang terkuat milik keluarga Jumonji, yaitu Phalanx, sihir itu tidak akan bisa menghentikan sihir Meteor Stream milik Yotsubamaya. Dan karena hal inilah, Maya pun akhirnya menjadi seorang penyihir yang tidak terkalahkan dalam pertarungan antar penyihir. Dan Maya dianggap sebagai penyihir terkuat yang ada di dunia. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menang melawan sihir Meteor Stream milik Yotsubamaya. Dan satu-satunya orang yang sanggup berhadapan dengan Yotsubamaya hanyalah Tatsuya. Karena Tatsuya memiliki sihir restorasi atau regrowth. Sehingga jika Tatsuya terkena sihir Meteor Stream, maka dirinya akan otomatis pulih kembali. Tetapi Tatsuya mengakui jika saat ini dia belum sanggup untuk berhadapan 1 lawan 1 melawan Maya. Karena serangan Meteor Stream milik Maya dapat ditembakkan dalam jumlah yang tidak terbatas. Dan jika Tatsuya terus-menerus menggunakan sihir restorasi miliknya untuk menyembuhkan lukanya dari serangan Meteor Stream, maka hal itu akan membuat area perhitungan sihirnya menjadi sangat terbebani. Karena serangan Meteor Stream tidaklah terbatas. Bahkan luka yang akan diterima oleh Tatsuya adalah luka yang sangat banyak. Bahkan dengan sihir restorasi miliknya, luka yang akan dia terima dari sihir Meteor Stream akan lebih banyak daripada luka yang dapat dia sembuhkan. Dan sampai saat ini belum dibahas apakah Tatsuya pernah bertarung melawan Maya. Dan selama ini, Maya hanya diperlihatkan menggunakan Meteor Stream sebanyak 2 kali. Yang pertama, saat Maya bertemu dengan Tatsuya setelah insiden Yokohama. Dan yang kedua adalah chapter isolasi, saat negara USNA mengklaim bahwa Tatsuya adalah Taurus Silver. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan gua juga sangat butuh komentar dari kalian untuk ngebangun channel ini semakin baik lagi. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye bye.